Makanya nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad SAW, yaitu percaya bahwasanya ada Muhammad SAW. Umatnya Nabi Musa, Pak. Nabinya kelihatan, mukjizatnya kelihatan, tongkat jadi ular, air membelah jadi dua. Tapi ternyata umatnya masih belum beriman kepadanya. Kita umat Muhammad SAW bahkan kadang mimpi pun tak pernah. Terus yang jadi saudara engkau siapa ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, humul ladzi lam yarani walakin yu'minu. Dia adalah manusia. Nanti dia akan datang di akhir zaman. Mereka itu tak pernah bertemu dengan saya. Dia hanya mendengar kabar tentang saya, tapi dia beriman kepada saya. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya Bani واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها واتقوا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Jangan minha tapi minha. Perhatikan, tidak boleh ada minha. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثم أفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. Benar ya? وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Jangan wa'id tapi wa'il, ngalir. Wa'id atay 2 3 wa'id atayna وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ambil nafas dulu. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nyampe mana tadi? Tanzurun. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. Annanya tidak panjang.
manna wassalwa, bukan manna wassalwa. Perhatikan, saya ulang lagi. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Rozako, jangan rozako, jangan lupa Pak. Rozako, 2, 3. Kulu min razaqnakum. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Baik, lanjutkan di ayat selanjutnya. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul bab. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. وَسَنَزِيدُ الظَّالِمِينَ. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. Mari. Kok nunggu semua? Nunggu apa ini? 2, 3. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama'. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Semoga Allah tambahkan ilmu kepada kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang pembahasan kita masalah Bani Israel. Masih ingat Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Yakub. Di ayat ke-47, ya Bani Israel, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu. Udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum, yaitu mensyukurinya dalam mentaati Allah. Perhatikan, yang dimaksud dengan syukur di sini, yang dimaksud dengan syukur adalah menjadikan yang dimiliki itu untuk tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa anni faddaltukum,
Dan ingatlah pula bahwa aku telah mengistimewakan kamu. Maksudnya ini adalah nenek moyangnya mereka. Kan Rasulullah ini bilang kepada orang Yahudi waktu itu, kepada keturunannya Nabi Yakub, bahwasanya suruh ingat bahwasanya kaum mereka itu sudah diutamakan oleh Allah dulu nenek moyangnya. Alal alamin, atas penduduk dunia. Maksudnya di masa itu, di masa nenek moyangnya Bani Israel. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah olehmu suatu hari yang pada hari itu tidak dapat membela nafsun an nafsin syai'a, seseorang atas orang lainnya walau sedikit pun. Jadi kalau sudah hari kiamat tak akan ada yang mampu menolong. Wala yuqbalu minha, dan tidak diterima minha daripadanya, yaitu syafaat. Minha syafaat artinya pada hari kiamat tidak ada perantara dan tak ada orang yang dapat dijadikan sebagai perantara. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak pula tebusan. Wala hum yunsurun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Artinya tidak akan dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Wa idz najjayna, dan ingatlah ketika kami membebaskan kamu. Maksudnya nenek moyangnya Bani Israel dulu. Dari apa? Min ali fir'aun, dari kaum keluarga Fir'aun yang meresahkan kepadamu, yang zalim kepada mereka, yang menimpakan apa? Su'al azab, yaitu sejelek-jeleknya siksaan. Jadi di sini Fir'aun ini bukan hanya mengadab saja, tapi su'ah. Su' ini jelek. Jadi Fir'aun ini bukan hanya mengadab seseorang, tapi dulu menyiksanya Fir'aun ini su'al adab, sejelek-jeleknya siksaan. Parah betul Fir'aun ini. Seperti apa kejelekan yang dilakukan oleh Fir'aun? Yudhabbihuna, mereka menyembelih, yaitu bala tentaranya Fir'aun dan kaum-kaumnya itu menyembelih. Abna'akum, anak-anak kalian. Anak-anak, maksudnya kalau abna'akum ini anak laki-laki. Wayastahyuna, dan membiarkan, artinya tak membunuh. Nisa'akum, anak-anak perempuanmu. Jadi ini luar biasa dulu. Kalau dulu orang perempuan, Pak, itu tak berharga. Jadi kalau anak perempuan itu tidak bahagialah. Nah, kenapa kok bisa dibunuh oleh Fir'aun anak yang laki-laki ini? Karena mereka, Fir'aun ini dan bala tentaranya, diperintahkan oleh tukang ramal waktu itu, karena tukang ramalnya bermimpi bertemu dengan anak kecil yang akan menggulingkan kerajaan Fir'aun laknatullah alaih. Akhirnya dikejarlah dan dibunuh semua anak laki-laki. Wa fi dzalikum, dan hal demikian itu, yakni siksaan atau pembalasan, balaun, menjadi cobaan atau ujian kepada mereka, mir rabbikum azim, yang amat besar dari Tuhanmu. Apakah Allah tidak tahu perilaku Fir'aun yang suka membunuh anak kecil yang laki-laki? Allah tahu, Pak. Loh, kok dia biarkan, Ustaz? Kok dibiarkan misalnya? Kok dibiarkan, Ustaz? Kenapa kok tidak dibunuh saja Fir'aun? Sebagai ujian bagi mereka, sabar dia tidak dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Contoh seperti ini sekarang. Di Palestina, sekarang terjadi perang yang tidak selesai-selesai. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa ya Allah tidak turunkan adab kepada mereka saja? Kepada Israel, bangsa Israel. Apakah Allah tidak bisa-bisa, Pak? Lalu kenapa kok Allah tidak menurunkan ke sana? Karena Allah membiarkan mereka untuk menguji sekuat mana keimanan mereka. Ustadz, berarti kan kasihan kalau mati, Ustadz, katanya. Kan kasihan kalau mati, Pak. Orang yang mati syahid itu bukan mati, tapi hidup. Tapi kita yang tidak tahu. Coba, ujung-ujungnya kita mati juga, Pak. Ujung-ujungnya mati juga. Kalau yang di Palestina yang berjihad itu, sekali lagi yang berjihad, Pak ya. Yang berjihad itu matinya jelas itu. Masuk surga langsung. Kita
yang tidak berjihad, tapi ujung-ujungnya mati juga kan? Nah ini masih belum jelas gitu. Jadi kalau secara mata pandang akhirat kita, ya lebih baik yang di Palestina mati surga. Tapi jangan dalil sampean pahlak mangkat oleh tokar gitu. Sudah, kita kalau tidak mampu, takutnya nanti kita ke sana malah merepot ke pasukan di sana gitu. Kenapa? Nyampe ke sana gitu ngakui baju perang lah ya bom lah, aduh nanti mayat mati konyol. Tapi lah kita berdoa nanti semoga dari pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin di seluruh negara nanti bisa membebaskan Palestina. Wa id faraqana, kemudian wa id faraqana, jadi yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Bani Israel, bukankah aku selamatkan nenek moyangmu dulu dari Fir'aun laknatullah alaih, yang mana dulu yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan." Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Wa id faraqna, dan kami telah pisahkan, maksudnya belah di sini, bikum untukmu, demi karenamu, untuk kamu, al-bahroh lautan. Jadi Allah belah lautan untuk siapa? Untuk mereka agar bisa mereka melintas. Maksudnya nenek moyangnya Bani Israel. Fa'anjainakum, lalu kami selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, dari bahaya mereka tadi. Wa awraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun beserta kaumnya. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu sendiri menyaksikan hal itu, yaitu bertautnya lautan yang menutupi mereka. Kemudian wa id wa'adna Musa arba'ina lailah, dan ingatlah ketika kami menjadikan dalam sekian masa kepada Musa, berapa lamanya? Arba'ina lailah, selama 40 malam. Maksudnya kami janjikan akan memberikannya Taurat setelah 40 malam untuk menjadi pedoman bagi kamu. Jadi Nabi Musa yang diberikan kitab Taurat itu bukan langsung diberikan, tapi diberikan nunggu 40 malam. Summa tahattumul ijla, lalu kamu ambil al-ijlah, anak lembu. Anak siapa, Pak? Maksudnya patung anak lembu yang ditempa oleh Samiri. Jadi Nabi Musa setelah menyelamatkan itu, kemudian Nabi Musa pergi ke untuk mendapatkan apa? Kitab Taurat tersebut. Nah, selama 40 malam ternyata umatnya Nabi Musa tadi, Bani Israel ini malah ikut Samiri. Siapa Samiri? Samiri ini membuat anak kerbau, anak sapi dari emas. Nah, ternyata nimba'dihi, sepeninggalnya Nabi Musa, maksudnya setelah Nabi Musa pergi, wa antum zalimun, dan kamu adalah orang-orang yang menganiaya disebabkan menaruh sesuatu yang bukan pada tempatnya. Perhatikan, yang dimaksud dengan zalim, meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya. Contoh, ini air gelas digunakan untuk minum, kemudian gayung digunakan untuk mandi. Nah, yang dimaksud meletakkan, yang dimaksud zalim, gayung digunakan untuk minum, gelas digunakan untuk mandi. Nah, ini tidak tepat. Kemudian, padahal kamu tahu gitu, kenapa kok kamu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya? Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kamu. Sesudah mereka melakukan kesyirikan besar, mereka menyembah kepada anak sapi, oleh Allah Pak diampuni dosanya. Oleh Allah diampuni dosanya. Mimba didzalika, setelah itu pengambilan patung menjadi Tuhan, maksudnya setelah mereka itu bertaubat kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur menyadari nikmat karunia dari Allah. Perhatikan, semudah itu Allah mengampuni mereka, padahal mereka sudah beberapa kali mengkhianati Allah. Tapi ketika mereka sudah menyesali perbuatan itu, oleh Allah diampuni. Perhatikan, wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Setelah Nabi Musa pulang dari 40 malam tersebut, kemudian Allah bilang lagi, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa, yaitu Alkitab. Untuk apa kitab ini? Wal furqan, dan pemisah. Jadi kitab yang diberikan oleh Allah bukan hanya kitab biasa, bukan hanya sekedar bacaan biasa, tapi juga wal furqan, pemisah.
antara kebenaran dan kebatilan. La'allakum tahtadun, agar kamu peroleh petunjuk dengannya dari kesesatan. Kan biasanya Pak, kalau orang lagi salah kan alasannya begini terkadang. Ya saya kan enggak tahu gitu. Kok malah tanya saya? Ya tanyalah ke. Nah, biasanya kan kalau orang enggak tahu kan gitu Pak. Jadi kalau orang kan enggak tahu, enggak baca misalnya, tidak baca pedomannya kan, kemudian melanggar dia. Nah, digugat sama seseorang, dimarahin. Sama Nabi Musa digugat, "Hei, kamu kok menyembah kepada lembu?" Nah, sama dia, "Ya kan saya tidak tahu Nabi Musa," katanya. Nah, sudahlah, diampuni sama Allah karena tidak tahu. Akhirnya Allah kirimkan Allah berikan kepada Nabi Musa berupa kitab, yaitu Taurat. Tujuannya bukan hanya sekedar kitab biasa, tapi wal furqana la'allakum tahtadun. Agar kitab ini menjadi pemisah antara hak dan yang batil. Jadi setelah kitab ini diturunkan oleh Allah, tidak boleh ada perkataan lagi, Pak. Saya tidak tahu, jangan tanya saya. Nah, ini tidak boleh dikatakan lagi. Karena sudah ada pedomannya. Kemudian, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya yang telah menyembah kepada patung anak lembu, setelah mereka selesai menyembah patung anak lembu tadi, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Hai kaumku, sungguh kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah mengambil anak lembu sebagai sesembahan. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kamu dari kesyirikan tersebut kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu atas kesalahanmu tidak menyembah kepadanya. Jadi karena kamu kemarin sudah melakukan kesalahan, kamu harus bertobat. Nah, dengan cara apa bertobatnya? Nah ini Pak, bertobatnya umatnya Nabi Musa. Nah, aftar fokus dulu tar. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu. Jadi untuk bertaubat dari kesalahan menyembah kepada selain Allah, taubatnya syaratnya faqtulu anfusakum, harus bunuh. Nah, dzalikum khairul lakum. Maksudnya, yang dimaksud faqtulu anfusakum ini bunuhlah kalian. Gini Pak, sistemnya dulu. Yang salah dibunuh oleh orang yang tidak salah. Jadi kan dulu banyak kan kaumnya kan. Jadi yang tidak menyembah kepada sapi itu yang membunuh kepada yang menyembah sapi itu. Paham ya? Jadi bukan bunuh diri, bukan. Tapi disuruh bunuh kepada temannya. Dzalikum khairul lakum, demikian tadi, yaitu membunuh tadi, khairul lakum inda bari'ikum, lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Hingga tuntunnya kamu untuk melakukannya dan dikirimnya awan hitam agar sebagian kamu tidak melihat lainnya. Jadi ketika sudah proses pembunuhan itu mau dilakukan, oleh Allah dikirimkan awan hitam, Pak, sehingga kayak kabut gitu. Jadi biasanya kan kalau membunuh saudaranya, jadi dulu ini amburadur, mau sahabatan ya sudah perintah dari Allah. Kalau dia mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada ajaran Allah ya sudah. Yang salah dibunuh oleh yang tidak salah. Nah cuman kan yang namanya sahabat kan tidak tega kan. Jadi Allah kirimkan awan hitam, kemudian agar yang baik ini tega untuk membunuh. Ya sudah dibunuh itu. Nah oleh ulama tafsir di sini, kemudian pembunuhan massal itu sehingga yang tewas di antara mereka itu tidak kurang dari 70.000 orang. Yang mati dibunuh oleh yang baik ini banyaknya 70.000 orang. Wah, pembunuhan massal ini, Pak. Kalau di Indonesia kan seperti ini tidak bisa kan? Kemudian fataba alaikum, maka Allah menerima taubatmu, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia maha penerima taubat lagi maha penyayang. Perhatikan, dalam Islam bagi orang yang berzina ada hukum, kalau dia bukan zina muhsan maka fajlidu mi'ata jaldah, dipukul dengan rotan, dicambuk sebanyak 100 kali. Ustadz, gimana kalau kan di Indonesia Ustadz? Justru Pak, mohon izin, justru lebih baik dihukum di dunia. Karena kata para ulama,
orang yang dihukum di dunia. Sebenarnya kenapa kok dihukum di dunia? Agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi, dan hikmahnya nanti di akhirat dia sudah tidak disiksa lagi karena dia sudah tersiksa di dunia. Nah, kalau orang yang tidak disiksa di dunia, hati-hati. Siksaan di akhirat paling ringan, tudhu fi ahmasi qadamaihi yughli minha dimahuhu. Diletakkan kedua telapak kakinya ke bara api, mendidih otaknya. Tapi kalau orang sudah disiksa di dunia, Ustaz, bagaimana dengan orang yang berzina muhsan? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Zina muhsan, yang laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami. Zina, maka hukumannya dalam Islam dipendam dalam tanah, sisakan kepalanya, kemudian lempar pakai batu. Perhatikan, yang disuruh lempar bukan pak langsung betor aja, Pak. Mun betor aja kan nyuncup sekalian mare kan? Selesai. Bukan. Aturannya dalam rojam ada ukuran batu tertentu untuk memukul dia. Dipukul sampai mati. Nah, bayangkan ya mun kun nggak ini kan tak mati, Pak. Ini sampai mati ini. Nah, ternyata kemarin saya baca secara ilmiahnya Pak Hamdan, secara kesehatan, ternyata orang yang belum punya istri, kenapa kok berbeda dengan punya istri? Memang secara syariat sudah ketentuannya seperti itu. Tapi ternyata secara medisnya orang yang belum menikah itu kekebalan tubuhnya itu lebih kuat daripada yang sudah menikah. Karena yang sudah menikah itu sudah tersalurkan dengan spermanya. Jadi kekuatan dalam tubuhnya itu masih kemungkinan itu masih ada gitu. Nah, sedangkan ketika dipukul 100 kali, ini tidak boleh sembarangan. Jadi dalam Islam disuruh pukul pun, disuruh cambuk 100 kali, itu bukan kayak mecot sapi itu, Pak. Benipah gini, Pak. Enggak. Dipukul di bagian punggung belakang. Nah, ternyata di sini ini ada saraf yang mana ketika dipukul ini nanti sel-sel yang rusak itu bisa ketika dirusak itu akan keluar darahnya dan akan diganti oleh sel yang baru. Jadi kan sebenarnya HIV itu ternyata kan bukan penyakit kan, tapi virus yang menyerang kekebalan tubuh. Jadi bahasa kasarnya, buat apa dia dipukul? Karena kalau dia bertaubat kan dipukul nanti kan. Nah, makanya dosa zina ini tidak cukup dengan taubat. Harus dijilid dia. Harus dipukul 100 kali. Apakah Islam menyakiti dia? Tidak. Justru Islam sayang kepada dia agar dia sehat, terselamatkan dari HIV tadi. Jadi dipukullah agar sel-sel yang rusak itu ya sudah dibiarkan saja, keluar saja. Sehingga nanti akan diganti oleh sel yang baru yang bisa lebih kuat dia dalam kekebalan tubuh. Sedangkan orang yang sudah punya istri, itu ternyata kekebalan tubuhnya itu sudah tidak begitu kuat karena sudah disalurkan ke spermanya. Makanya ya sudah, daripada dia jadi benalu dalam kehidupan, aib dia diomongin sama orang. Kemudian dia nanti kena penyakit. Nah ini, orang yang sudah kena HIV tidak ada obatnya kan Pak Hamdan ya? Tidak ada obatnya. Sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Jadi dia malah jadi penyakit nanti, musibah ini. Baik yang perempuan atau yang laki-laki. Misalnya yang perempuan. Dia balik lagi dengan si suaminya misalnya. Misalnya ketahuan dia selingkuh. Balik lagi sama suaminya. Nanti suaminya kena HIV nanti. Ada ya? Belum. Di sini belum. Atau yang laki-laki. Kalau misalnya laki-laki yang kena. Dia menggauli istrinya. Istrinya kena HIV. Kemudian na'udzubillah. Istrinya misalnya. Anaknya luka, kena koreng misalnya. Luka. Istrinya kebetulan kena koreng juga. Darahnya kena ke anaknya, HIV anaknya. Terus nanti anaknya nikah lagi, HIV lagi. Nah ini tidak selesai ini. Makanya dalam Islam, orang yang sudah zina muhsan, ini sudah tidak ada kesempatan sembuh. Sudah dibunuh saja ini. Nah tapi bukan secara, sekali lagi, saya tidak terangkan secara negara Pak ya. Ini secara Islam. Maksudnya hikmah dalam ajaran kita. Tapi kalau secara Islam, secara negara kita ya sudah ikuti prosedurnya. Maksud saya ini, jadi Islam ini bukan malah mendolimi seseorang. Justru ketika dibunuh, barangkali karena dia menyesal dan mengikuti aturan Allah ketika dibunuh, barangkali Allah ampuni dosa dia, dan kehidupan dia malah lebih baik nanti di akhirat. Faham ya? Malah dia lebih baik di akhirat.
Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang berzina kemudian dibunuh tapi bukan dirojam? Nah, ini tidak ada dalilnya. Ya bisa saja dia neraka karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Ya bisa saja surga kalau Allah mengampuni. Nah, kita break sebentar karena adzan. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Setelah yang jahat-jahat ini mati, jadi yang tersisa sudah yang baik. Jumlahnya berapa tadi, Pak? 70.000 orang yang meninggal. Dan ingatlah ketika kamu berkata, yaitu setelah kamu pergi bersama Nabi Musa alaihissalam untuk memohon ampun kepada Allah sebab menyembah pada patung anak lembu, dan telah kamu dengar pula firman Allah. Jadi ketika sudah mendengar itu, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Ini memang Bani Israil ini memang banyak yang kurang ajar, Pak. Pintar mereka. Maka dia mengatakan, ya Musa, hai Musa, lan nu'mina laka hatta narallah. Di sini pakai lan ya. Pakai lan. Selamanya saya tak akan beriman kepada Tuhan kamu, tidak akan beriman kepada Allah hatta narallaha jahratan. Sampai saya melihat Allah secara jelas. Jadi padahal sudah mukjizat dari kemarin sudah diperlihatkan oleh Allah. Makanya nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu percaya bahwasanya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Musa, Pak. Nabinya kelihatan, mukjizatnya kelihatan, tongkat jadi ular, air membelah jadi dua. Tapi ternyata umatnya masih belum beriman kepadanya. Kita umat Muhammad SAW bahkan kadang mimpi pun tak pernah. Bahkan ada yang tidak tahu nama bapaknya Rasulullah. Ada lucu memang. Ada umat Islam tak tahu nama bapaknya. Ada yang tahu nama bapaknya, nama kakeknya tidak tahu. Nama kakeknya tidak tahu, nama buyutnya tidak tahu. Ayo, nama buyutnya Nabi Muhammad siapa? Tidak tahu juga kan? Nah ini. Rasulullah lahir pada tahun gajah. Bulan? Nah, lebih gampang maulid katanya. Oh kan maulid lebih gampang. Tanggal 12. Hari? Senin apa Rabu? Pak Ragu Pak Rudi. Senin. Nah, Masya Allah. Nah ini. Kita tak kenal ini. Ada orang yang tidak tahu Rasulullah gitu kan. Tapi dari saking cintanya pada Rasulullah, kadang ketika baca sholawat dia nangis. Padahal sholawatnya dia tidak ngerti apa maknanya. Subhanallah. Ini nikmat besar, Pak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana mustaqun li ikhwani katanya. Aku sangat rindu pada saudara saya. Ya Rasulullah, hal nahnu ikhwanak? Apakah kami ini bukan saudaramu? La bal antum ashabi. Kamu ini bukan saudara saya. Kamu ini sahabat saya. Terus kalau saya ini dibilang sahabat, berarti perjuangan saya ini gimana dari dulu? Terus yang jadi saudara engkau siapa ya Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzi lam yarani walakin yu'minu. Dia adalah manusia. Nanti dia akan datang di akhir zaman. Mereka itu tak pernah bertemu dengan saya. Dia hanya mendengar kabar tentang saya, tapi dia beriman kepada saya. Subhanallah. Jadi dari dulu kita sudah dirindukan oleh beliau. Makanya saya ulang lagi, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah Aisyah. Kemudian Aisyah bahagia sekali mendengar itu. Rasulullah bertanya, hai Aisyah, kenapa kamu kok bahagia betul? Bagaimana saya tidak bahagia ya Rasul? Engkau adalah kekasih Allah. Dan yang mendoakan saya adalah kekasih Allah. Tentu Allah pasti menerima doa tersebut. Bagaimana saya tidak bahagia sedangkan engkau minta ampun kepada Allah untuk saya, katanya. Maka saya yakin Allah akan mengampuni semua dosa saya. Karena engkau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Katanya Rasulullah, Aisyah, kamu hanya saya doakan satu kali, kamu bahagia betul? Iya, bahagia betul. Kamu tahu tidak? Setiap malam, setiap waktu selesai aku sholat, aku selalu mendoakan untuk umatku sama seperti doa yang aku bacakan kepadamu. Subhanallah. Allahumma salli ala
Muhammad. Kemudian summa ba'atsnakum min ba'di ketika mereka ingin melihat Allah fa akhadatkumus sha'iqatu. Kemudian sebab tadi Allah sambarkan petir kepada mereka, Allah datangkan halilintar menyambar kepada mereka, wa antum tandurun, mereka melihat ketika sambaran petir kena kepada yang minta tadi. Saya tidak akan beriman kalau tidak melihat Allah secara sempurna. Allah candreng meturun tapor gelapa. Kena petir, meninggal dia. Setelah meninggal, Allah Subhanahu wa taala summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah hidupkan kembali orang tadi setelah kematian agar mereka la'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhallalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami naungi kamu dengan awan. Artinya di atas kepalanya itu diikuti awan mereka, Pak. Jadi tidak begitu panas. Wa anzalna 'alaikum, dan kami turunkan kepadamu. Ini tempatnya dulu di Bukit Tih. Bukan Tin, tapi di Bukit Tih. Tidak tahu saya masih di mana ini Bukit Tih. Yang penting di Padang Tih namanya. Jadi tempat itu dinamakan Tih. Fitih dalam tafsirnya di sini. Al-manna was-salwa, yaitu manna dan salwa. Apa manna ini? Yaitu makanan yang manis seperti madu dan daging burung sebangsa puyuh. Jadi manna was-salwa ini semacam daging-dagingan. Dan juga minuman kayak madu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah di antara makanan yang baik itu yang kami karuniakan kepadamu. Nah ini ketika bahasa kalimat kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei Bani Israel, setelah aku hidupkan kamu dari tadi yang mati di sambar petir, kemudian kamu sampai kepada padang Tih, aku lindungi kamu dari panasnya matahari, kemudian aku turunkan makanan manna wassalwa, maka perintah dari Allah, coba kulu min thayyibat, makan yang baik-baik saja. Ma razaqnakum, apa yang aku berikan kepada kamu. Nah ini oleh ulama tafsir dijelaskan, yang dimaksud makan yang baik, kalau sudah kenyang, sudah. Sisanya jangan disimpan, bagi dengan saudara kamu yang lain, jangan disimpan. Ternyata Pak, perintah Allah begitu, malah mereka menyimpan. Menyimpan mereka. Padahal tadi kan Allah turunkan kan, wa anzalna alaikum al-manna wassalwa. Tiba-tiba kan tadi tidak masuk akal, Pak. Di padang yang gersang, kemudian Allah turunkan manna wassalwa. Nah, karena mereka takut kelaparan gitu. Jadi sudah tidak mengandalkan Allah. Arimun tak simpan kok nggak akan apa. Padahal tadi makanan itu tidak ada. Akhirnya pakai akalnya dia. Allah simpan kok. Arimun dibagi kau orang karena kurang gitu. Ya, akhirnya Allah murka, walakin wa ma dhalamuna, tetapi mereka menganiaya kami, yaitu berbuat yang tadi dia zalim. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi mereka menganiaya diri sendiri. Justru ketika makanan itu tidak dibagi dengan orang yang lain, malah disimpan, maka itulah bencana yang sebenarnya. Bisa saja Allah hilangkan makanan tersebut, atau Allah tidak beri lagi. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada mereka maksudnya setelah mereka keluar dari Bukit Tih tadi, setelah keluar dari padang pasir tadi, udhulu hadhil qaryah, masuklah kamu ke negeri ini, yakni Baitul Maqdis atau Yerusalem, Pak. Dan ada pula yang mengatakannya Ariha. Tapi yang jelas di sini lebih kuat Yerusalem, yaitu Palestina. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Maka makanlah di antara makanan-makanannya yang banyak lagi enak. Mana yang kamu sukai tanpa ada larangan. Silakan makan setelah nyampe Yerusalem tadi. Wadkhulul bab, dan masukilah pintu gerbangnya sujadan dalam keadaan bersujud, artinya menundukkan diri. Waqulu, dan ucapkanlah sebagai permohonan, hittatun, bebaskanlah kami dari dosa, naufir lakum, niscaya kami ampuni. Menurut satu qiraat, naufir ini juga bisa dibaca dengan yughfar. Lakum khotoyakum wasanazidul muhsinin, dan
bagimu kesalahan-kesalahanmu dan akan kami tambah pula pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya diampuni karena berlaku taat, diberi tambahan yakni pahala. Jadi perintahnya ketika masuk Yerusalem disuruh bersujud menundukkan kepala kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir fabaddalal ladzina zalamu. Benar ya? فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. Lalu orang-orang yang aniaya mengubah di antara mereka qaulan ghairal ladzi qila lahum, perintah yang tidak dititahkan kepada mereka. Mereka mengatakan habbatun fi sya'ratin. Bahkan mereka memasukinya bukan dengan bersujud tetapi merangkak dengan menempelkan pantatnya. Kurang ajar mereka. Jadi malah diubah Pak, perintahnya Allah disuruh sujadan, tapi mereka malah merangkak menempelkan pantatnya. Kurang lebih ini gini Pak. Jadi enggak tujuk ningkong Pak terus aja ningkong Pak kada gitu. Benih arangka seperti ini Pak, tapi pantatnya ditempelkan kayak ningkong gitu. Bisa dibayangkan ya? Ajalan ningkong. Kalau ngesot kan masih sopan Pak. Enggak, ningkong kayak orang ningkong itu. Nah, itu jalan seperti itu. Mereka kurang ajar. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami timpakan atas orang-orang yang aniaya itu. Di sini disebutkan atas orang yang aniaya itu yang sebenarnya cukup dengan kata ganti mereka saja dengan maksud sebagai kecaman pedas bagi mereka. Rijzan siksa berupa penyakit taun. Nah, di sini rijzan oleh ulama tafsir, siksaan makna dari rijzan ini adalah penyakit taun. Perhatikan, nah ini soalnya kemarin ada salah paham. Taun ini dikiranya makhluk gitu. Makhluk keliaran gitu. Taun ini penyakit yang menular, Pak. Makanya kemarin itu di salah satu tempat ini tahu sendiri saya Pak, ada sebuah desa katanya orang ini sakit kemudian tidak sembuh-sembuh. Nah ternyata Pak Hamdan dia bermimpi didatangi taun katanya. Sama ini ketekuk taunnya katanya leer. Kemudian taun ini bilang katanya kalau mau selamat dari taun harus pakai air kemudian dikasih warna merah, warna biru. Kan kemarin-kemarinnya ada isu di tempat itu kalau mau selamat dari taun waktu corona itu. Ya corona dibilang taun. Ini dikasih warna merah kemudian ditaruh di pintu-pintu gitu biar aman. Nah, semenjak kejadian itu taunnya bilang, "Sekarang taun itu sudah tidak takut pada warna merah. Sekarang harus warna biru." Aduh, ini fatal ini. Jadi banyak di desa-desa itu karena takut pada corona, ya sudah dibilangnya taun. Minas sama'i bima kanu yafsukun, dari langit disebabkan kefasikan mereka, disebabkan mereka melanggar ketaatan, maka dalam waktu 1 jam ada 70.000 orang atau mendekati jumlah itu di antara mereka yang mati. Nah, ini oleh ulama tafsir ketika mereka tidak taat kepada Allah, malah tadi membangkang lagi yang asalnya kalau dia mau bertaubat harus dibunuh. Kurang lebih yang dibunuh tadi 70.000. Tapi setelah dia membangkang, Allah kirimkan penyakit taun kepada mereka, siksaan penyakit taun, penyakit yang menular, sehingga dalam waktu 1 jam Pak, bukan 24 jam, dalam waktu 1 jam, penyakit ini, wabah ini diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minas sama, dari langit. Setelah penyakit diturunkan oleh Allah, dalam waktu 1 jam, mereka terkelapar, kurang lebih 70.000 orang yang meninggal dunia. 70.000 orang, bukan 7.000, 70.000. Nah, ini bersyukur kita jadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Allah, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan kau ambil kami, dosa kami, innasina apabila kami lupa, au otona atau kami bersalah. Jadi sudah dibocorkan sama Allah doanya. Kalau kamu bersalah ya doa.
pasti Allah ampuni. Jadi aman, Pak. Sekarang tidak akan turun perintah dari Allah kalau mau bertobat disuruh bunuh, enggak, sudah. Cukup minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.